Halo pemirsa, kali ini saya akan membahas secara singkat sejarah terbentuknya kota Probolinggo. Probolinggo merupakan sebuah wilayah yang berada di Jawa Timur, tepatnya 100 km tenggara kota Surabaya. Secara administratif, kini wilayah Probolinggo dibagi menjadi dua, yaitu Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. Nah, bagaimana awal terbentuknya Kota Probolinggo memisahkan diri dengan Kabupaten Probolinggo? Sebagaimana halnya wilayah lain di seluruh Pulau Jawa atau di sebagian besar di Nusantara, selama berabad-abad wilayah ini berada di bawah kekuasaan Belanda, khususnya ketika penguasa-penguasa lokal kekuasaannya sudah melemah. Pada periode pasca kebangkrutan VOC, pemerintah kolonial Belanda membuat administrasi modern di wilayah kekuasaannya di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, termasuk di Probolinggo. Probolinggo yang memiliki hinterland yang subur dengan Gunung Bromo dan Semeru di selatan, Argopuro di timur, dan Selat Madura sepanjang garis utara. Hal ini menjadikan Probolinggo sebagai wilayah yang sangat diperhitungkan karena kesuburannya dan otomatis sangat menarik minat pemerintah Belanda. Karena dari sini kemudian berbagai komoditas pertanian bisa diolah dengan baik. Selain itu, posisi geografis Probolinggo sangat strategis, sehingga dengan cepat warga Eropa berdatangan, berbisnis dan menetap, tentu dengan sokongan dan dukungan pemerintah kolonial. Secara tidak langsung, kemudian kebutuhan warga Eropa di Probolinggo juga meningkat, terutama dari segi infrastruktur. Mengingat hal ini, pemerintah kolonial kemudian merencanakan pemerintahan atau kota khusus yang terpisah dari kabupaten untuk kebutuhan pemerintah dan warga Eropa yang menetap di Probolinggo. Secara implisit berarti pembentukan otonomi khusus Ciminti atau kota memang syarat dengan kepentingan politis pemerintah kolonial untuk keuntungan pemerintah Belanda, mengingat tidak semua wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tidak diangkat statusnya sebagai Ciminti atau kota praja. Tentu pertimbangannya soal untung rugi secara ekonomi dan politik. Ada beberapa pertimbangan dari pemerintah kolonial Belanda agar sebuah wilayah bisa diangkat statusnya menjadi Ciminti atau kota, yaitu pertama, adanya pelabuhan sebagai sarana ekspor atau impor. Berdasarkan ukurannya, pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan besar, pelabuhan industri kecil, dan pelabuhan kecil. Probolinggo saat itu memiliki pelabuhan industri kecil yang punya peranan cukup besar khususnya di wilayah Jawa Timur, mengalahkan beberapa pelabuhan di sekitarnya seperti Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan Panarukan, dan Pelabuhan Banyuwangi. Hal ini bisa dilihat di statistik kegiatan ekspor impor barang di Pelabuhan Probolinggo antara tahun 1921 sampai tahun 1927. Kedua adalah faktor penduduk. Sebagaimana disebut tadi, pembentukan kota praja adalah demi memenuhi kebutuhan atau fasilitas warga Eropa. Pertimbangan pengubahan status menjadi kota praja adalah paling tidak ada 10% warga kulit putih atau Eropa, khususnya Belanda, dari total penduduk. Pada akhir tahun 1905, penduduk kota Probolinggo mencapai 15.000 jiwa dan secara terperinci terdiri dari 600 orang Eropa, 1.260 orang Cina, 350 orang Arab, dan sisanya yang sebagian besar merupakan pribumi. Lalu faktor yang ketiga adalah keberadaan pabrik gula. Sebagaimana kita tahu,
Gula merupakan komoditas yang sangat penting bagi pemerintah kolonial, penyanggah utama perekonomian pemerintah Belanda saat itu. Gula yang berasal dari Pulau Jawa diekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Di akhir abad ke-19, ada 179 pabrik gula yang tersebar di Pulau Jawa, dengan rincian 101 pabrik gula di Jawa Timur, 67 pabrik gula di Jawa Tengah, dan 11 pabrik gula di Jawa Barat. Dan dari 101 pabrik gula di Jawa Timur ini, 12 pabrik gula berada di wilayah Probolinggo. Nah, pemirsa, maka dari faktor-faktor yang disebut barusan, Probolinggo memang cukup berarti bagi pemerintah kolonial dan sangat dipertimbangkan, sehingga kemudian diangkat statusnya menjadi kota atau kota praja atau Gemeente. Maka kemudian keluarlah surat keputusan yang termuat dalam Stadblad van Nederland Indie nomor 322 tahun 1918 yang menetapkan Probolinggo sebagai kota atau Gemeente. Nah, begitulah pemirsa tentang sejarah singkat pembentukan kota Probolinggo. Jangan lupa dukung channel ini, dan kita akan jumpa pada pembahasan-pembahasan lainnya di video berikutnya.